Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Tasrinsya dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan penyebab kemunduran umat Islam dan latar belakang gerakan pembaruan dalam Islam atau biasanya disebut dengan gerakan tajdid. Kemerosotan politik dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Di lain tempat, Daulah Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk Al-Tawif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan di Bani Ahmar. Setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya kekuasaan politik di Islam menjadi titik balik bagi bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih dari ilmuwan-ilmuwan Muslim mulai menuai hasil. Perlahan dan pasti bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa-bangsa Islam. Kemunduran Islam tidak terlepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang besar di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Disebabkan oleh banyak sekali faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu latar belakang gerakan pembaruan dalam Islam. Runtuhnya Daulah Islamiyah tidak serta-merta menghilangkan ulama-ulama yang masih terus bertahan dengan keteguhan ilmunya, sehingga keberlangsungan dinamika ilmiah masih terus berkembang. Namun suasana politik dan dinamika sosial yang berkembang turut mempengaruhi kecenderungan para ulama dan membuahkan karya-karya mereka. Para ulama cenderung kurang produktif dalam menuangkan ide-ide ilmiahnya. Kondisi ekonomi dunia Islam yang cenderung terpuruk karena imperialisme bangsa Barat menambah berat laju perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Perilaku manusia yang sudah cenderung hedonis sedikit demi sedikit mengikis keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam banyak yang cenderung memilih untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya masing-masing. Keterpurukan umat Islam pada masa penjajahan tidak boleh berlangsung lama atau berkepanjangan. Umat Islam harus bangkit dan umat Islam harus sadar untuk menatap kembali masa depan yang lebih baik, mengikuti tuntunan yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam jangan sampai lalai dengan kejayaan dan kemajuan yang dulu pernah diraih jauh pada masa sebelumnya. Umat Islam harus melakukan perubahan dalam pembaruan untuk mewujudkan dinamika Islam yang lebih modern. Mungkin cukup sekian materi dari yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.